beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naur Alia Khairunisa. Saya mahasiswi Perbankan Syariah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 2307025018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir manajemen resiko dengan dosen pengampu Bapak Agung Haryanto. Teman-teman, kalian udah tahu belum kalau di perbankan itu ada 8 jenis resiko, ditambah 2 itu dari perbankan syariah. Jadi di perbankan syariah itu ada 10 jenis resiko. Nah, pada video kali ini saya akan membahas resiko pasar dalam perbankan syariah. Resiko pasar adalah resiko kerugian dari posisi neraca yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar. Adapun pengertian menurut PBI nomor 13 tahun 2011, itu resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain resiko berupa perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Nah, jenis-jenis aset itu terbagi menjadi 2. Ada aset produktif dan aset non-produktif. Aset produktif itu adalah aset-aset yang menghasilkan, seperti pembiayaan, lalu investasi, dan akad-akad lainnya seperti mudharabah dan musyarakah. Lalu yang kedua ada aset non-produktif. Itu seperti aset tetap, kayak alat, terus habis itu kayak aset untuk jual beli, dan juga aset yang bisa dilikuidkan. Resiko pasar ini terkait atau tergantung dengan 4 jenis harga pasar. Yang pertama itu adalah harga saham, yang kedua itu adalah harga surat berharga berpendapatan tetap, yang ketiga adalah valuta asing, dan yang terakhir adalah komoditi. Nah, dari 4 jenis harga yang disebutkan tadi itu berpengaruh terhadap naiknya nilai aset. Jadi, kalau misalnya harganya naik, itu menaikkan nilai aset atau kewajiban bank syariah. Jadi, contohnya itu bisa naiknya harga sukuk akan meningkat nilai sukuk yang dimiliki oleh bank syariah. Lalu, nilai tukar IDR atau USD yang naik itu akibat IDR melemah ataupun depresiasi THD USD. Itu mengakibatkan naiknya posisi aset dan kewajiban dalam bank yang berasal dari valuta asing. Kalau misalnya turun, sebaliknya itu berarti menurunkan nilai aset dan atau kewajiban bank syariah. Ada beberapa jenis resiko pasar. Yang pertama ada jenis resiko pasar spesifik. Itu adalah resiko yang disebabkan oleh perubahan negatif harga pasar dari aset atau surat berharga tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor yang hanya terkait dengan surat berharga atau penerbit surat berharga tersebut. Jadi dia bersifat unik atau individual, lalu terkait dengan faktor internal dan fundamental dari penerbit surat berharga. Contohnya itu ada perubahan harga sukuk SMI dan perubahan harga sukuk BSM dan lain-lain. Nah, lalu kita masuk ke namanya PDN, yaitu posisi devisa neto. Jadi, posisi devisa neto atau PDN itu adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari A. Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing, dan B. Selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing. Jadi singkatnya PDN ini atau posisi devisa neto itu adalah selisih antara aktiva dan pasiva dalam valuta asing. Nah, berikut ada contoh dari perhitungan PDN dari neraca USD Bank Syariah ABC. Jadi di sini perhitungannya diketahui kalau aktiva dari rekening bank lain itu ada 100 US dollar, lalu merubah ada 1000, jadi total dari aktivanya itu adalah 1100 US dollar. Lalu dari pasifanya
itu ada kewajiban segera ada 50 USD, terus ada deposito itu 900, total dari pasifa itu 950. Nah, setelah kita mengetahui total jumlah aktiva dan pasifa, kita langsung masuk aja ke dalam rumusnya, yaitu aktiva dikurangi pasifa. Nah, di sini 1100 dikurang 950 US dollar itu sama dengan 150 US dollar. Nah, kenapa bisa dikatakan long position? Karena di sini aktiva ini lebih besar daripada pasifa. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu di sini US dollar itu 150, nah tinggal kita kali 10 rupiah, jadinya kita rupiahkan hasilnya menjadi 1.500 rupiah. Terus di sini kalau kita sudah menghitung PDN, kita juga bisa menghitung ATMR resiko pasar, yaitu 8% dikali PDN. Lalu masukkan 8% dikali 1.500 rupiah yang menghasilkan 120 rupiah. Jadinya ATMR resiko pasarnya itu adalah 120 rupiah. Nah, lanjut di sini adalah perhitungan ATMR resiko. Tadi kan kita sudah menghitung ATMR pasar. Sekarang kita menghitung ATMR resiko. Di sini sudah terlihat dari semua aktiva dan juga bobotnya. Tinggal dikalikan jumlah aktiva dikalikan bobot berapa persennya. Misalnya pembiayaan itu 100.000, kita bobotkan itu 100%, maka 100.000 dikali 100% adalah 100.000. Nah, ke bawahnya itu masih sama, 1000% dikali 0% adalah 0, lalu 2000 dikali 20% adalah 40, lalu 6000 dikali 20% adalah 1200, ke bawah, habis itu kita totalkan. Jadi 100.000 ditambah 400 ditambah 1200 ditambah 2000 hasilnya adalah 600.000. Jadi di sini total ATMR resiko kredit Bank Syariah ABC itu adalah 103.600 rupiah. Nah, selanjutnya kalau kita sudah ketemu ATMR resiko kreditnya, kita menghitung KAR. Nah, cara menghitung KAR kita harus tahu dulu nih berapa jumlah modal dari Bank Syariah ABC. Jadi di sini jumlah modal inti atau tier 1 itu ada 10.000 dari modal disetor dan 200 dari cadangan modal. Lalu ada modal pelengkap atau tier 2 itu ada 100 dan tambahannya 0. Jadi total modal dari kredit Bank Syariah ABC itu ada 10.300. Nah, jadi kalau ATMR resiko kreditnya tadi 103.600, maka cara penghitungan KAR itu total modal dibagi oleh ATMR resiko kredit. Jadi 10.300 dibagi 103.600 dikali dengan 100% karena KAR ini bentuknya itu persentase. Jadi hasilnya itu adalah 9,94%. Nah, kan kita tadi sudah menghitung KAR resiko kredit Bank Syariah ABC. Nah, bedanya sekarang kita masukkan resiko pasar juga. Jadi tetap sama, rumusnya itu adalah total modal dibagi dengan total ATMR. Jadi total modal itu 10.300, lalu total ATMR itu berarti 103.600 ditambah 12,5 lalu dikalikan dengan ATMR resiko pasar yaitu 120 lalu dikali 100%. Jadi total KAR dan resiko kredit dan resiko pasar Bank Syariah ABC yaitu adalah 9,80%. Sekian video dari saya, semoga dapat dipahami. Sekian video dari saya, semoga materi yang saya sampaikan itu bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.